Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9. Kita sekarang akan membahas bab 4 yang berjudul Akikah dan Kurban Menumbuhkan Kepedulian Umat. Yang pertama yaitu akikah. Akikah adalah menyembelih hewan pada hari ke-7 dari hari lahirnya anak. Hukum akikah adalah sunnah muakkad bagi orang tua atau orang yang wajib memberi nafkah kepada bayi yang mampu dalam waktu 60 hari. Waktu penyembelihan hewan akikah adalah dimulai dari ketika bayi sudah lahir sempurna, sedangkan tidak ada batas akhirnya. Jika sampai balik pun anak tersebut belum diakikahi, maka anak tersebut mengakikahi dirinya sendiri. Sebaiknya akikah dilaksanakan di hari ke-7. Dalil yang mengenai akikah yaitu setiap anak yang lahir tergadai akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dan pada hari itu ia diberi nama dan digunduli rambutnya. Hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Baihaqi dan Hakim. Yang kedua yaitu hewan akikah. Binatang yang sah menjadi akikah sama dengan keadaan binatang yang sah untuk kurban. Macamnya, umurnya, dan jangan bercacat. Dan akikah dibagi menjadi dua, yaitu jika akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, dan untuk anak perempuan yaitu 1 ekor kambing. Yang ketiga, syarat melaksanakan akikah. Dari sudut umur binatang akikah dan kurban sama-sama saja. Yang kedua, sembelihan akikah dipotong mengikut sendinya dengan tidak memecahkan tulang sesuai dengan tujuan akikah itu sebagai fidah atau memperlihatkan ikatan diri anak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sunat dimasak dan dibagi atau dijamu fakir dan miskin, ahli keluarga, tenaga, dan saudara. Berbeda dengan daging kurban, sunat dibagikan bagi yang belum dimasak. Yang terakhir yaitu anak lelaki disunatkan akikah dengan 2 ekor kambing dan 1 ekor untuk anak perempuan, karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu hikmah akikah. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menebus putra Ibrahim yang tercinta Ismail alaihissalam. Yang kedua, dalam akikah ini mengandung unsur perlindungan dari syaitan yang sangat mengganggu anak yang terlahir itu. Dan ini sesuai dengan makna hadis yang artinya setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Sehingga anak yang telah ditunaikan akikahnya insya Allah lebih terlindungi dari gangguan syaitan yang sering mengganggu anak-anak. Hal inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, bahwa lepasnya dia dari syaitan tergadai oleh akikahnya. Yang ketiga yaitu akikah merupakan tebusan hutang anak untuk pemberian syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan, sebagaimana Imam Ahmad mengatakan dia tergadai dari memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya dengan akikahnya. Yang berikutnya yaitu merupakan bentuk takarub. Takarub yaitu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahirnya sang anak. Selanjutnya yaitu
Akikah sebagai mana sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Dan yang terakhir yaitu akikah memperkuat ukhuwah. Ukhuwah yaitu persaudaraan di antara masyarakat. Selanjutnya yaitu kurban. Kurban dalam bahasa Arab disebut udhiyah, yang berarti menyembelih hewan pada pagi hari. Sedangkan menurut istilah yaitu kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dari tasyrik, yaitu bertepatan pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang pertama yaitu dalil mengenai kurban. Kita langsung artinya saja ya. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu hewan kurban. Yang pertama yaitu syarat wajib untuk berkurban, yaitu binatangnya ternak. Yang kedua usianya sesuai syariat. Yang ketiga tentunya tidak cacat. Yang kedua yaitu hewan yang diutamakan. Yang pertama gemuk. Yang kedua dagingnya banyak. Yang ketiga fisik sempurna. Yang keempat bentuknya bagus. Dan yang kelima harganya mahal. Yang ketiga yaitu usia hewan kurban. Unta berusia kisaran 5 tahun. Jika sapi berusia 2 tahun. Dan yang terakhir yaitu kambing berusia 1 tahun. Yang terakhir yaitu pembagian hewan kurban. 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk kerabat, dan 1/3 lagi untuk fakir miskin. Yang ketiga yaitu cara menyembelih hewan kurban. Yang pertama, penyembelihan harus orang Islam, yaitu khusus kurban. Sunnah penyembelih adalah orang yang berkurban sendiri. Jika diwakilkan, disunatkan dihadiri pada waktu penyembelihannya. Yang kedua yaitu alat untuk menyembelih harus benda tajam. Contohnya apa? Golok. Apa saja pokoknya yang tajam bisa boleh. Yang ketiga yaitu memotong 2 urat yang ada di kiri kanan leher agar lekas matinya, tetapi jangan sampai putus lehernya. Itu hukumnya makruh ya. Yang keempat yaitu binatang yang disembelih hendaklah digulingkan ke sebelah kiri tulang rusuknya agar mudah saat penyembelihan. Yang kelima yaitu hewan yang disembelih disunahkannya dihadapkan ke arah kiblat. Yang terakhir yaitu orang yang menyembelih disunatkannya membaca basmalah, sholawat, takbir, serta doa. Yang keempat, yang terakhir ya, hikmah melaksanakan kurban. Yang pertama yaitu menambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sebagai bukti telah berbakti kepada orang lain, di mana tolong menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas dan toleransi memang dianjurkan oleh agama Islam. Ya, sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.